semuanya, jumpa lagi dengan saya Irfan. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan tentunya semakin semangat. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi panas banget nih, yang lagi jadi pertanyaan banyak orang. Setelah timnas Indonesia gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026, apa pemain keturunan masih tertarik buat gabung dengan timnas Indonesia? Jadi begini teman-teman, kita semua tahu timnas Indonesia kemarin gagal melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen itu kan rasanya campur aduk banget. Ada bangga karena kita bisa sampai di titik sejauh itu, tapi juga ada kecewa karena kita belum bisa mewujudkan mimpi terbesar kita. Banyak yang bertanya-tanya, setelah gagal begini, apa pemain-pemain keturunan yang di luar negeri itu masih mau gabung dengan timnas? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan menurut saya jawabannya itu nggak sederhana iya atau tidak. Banyak banget yang komentar kayak gini, udah gagal, ngapain lagi repot-repot untuk naturalisasi? Atau pemain keturunan kan cuma mau pas timnas lagi di atas saja. Jujur, sebagai salah satu pencinta sepak bola nasional, saya mengerti banget kenapa pertanyaan itu muncul. Tapi coba kita lihat dari sisi lain. Kita akan bedah satu persatu. Pertama, soal peningkatan kualitas timnas itu sendiri. Kalian lihat, di bawah Coach Sintayong, timnas kita itu berubah. Yang tadinya cuma menjadi tim pelengkap, sekarang kita bisa bersaing. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu bukanlah hal yang biasa. Itu pencapaian yang bersejarah. Peningkatan ini yang bikin para pemain keturunan di luar sana melirik. Mereka lihat timnas Indonesia sekarang serius. Kualitasnya naik. Kalau mereka gabung, mereka bisa menjadi bagian dari sejarah. Jadi, kegagalan kemarin itu bukan akhir dari segalanya. Malah menjadi bukti kalau kita sudah di jalur yang benar. Faktor kedua, ini yang paling penting. Ikatan emosional. Saya pernah ngerasain bagaimana bangganya lihat timnas bertanding. Ada rasa bangga yang sangat luar biasa. Rasa cinta ke negara ini yang gak bisa diukur dengan uang atau pencapaian. Banyak pemain keturunan itu punya cerita serupa. Mereka mungkin lahir dan besar di luar negeri, tapi mereka punya orang tua, kakek nenek mereka yang sering cerita tentang Indonesia. Tentang nasi goreng, tentang rendang, cerita tentang tanah kelahiran. Itu semua nempel di hati mereka. Jadi, keinginan buat membela tanah leluhur itu jauh lebih kuat daripada sekedar hasil pertandingan. Kegagalan kemarin itu nggak bikin cinta mereka luntur, malah mungkin menjadi motivasi buat berjuang lebih keras lagi. Faktor ketiga soal perkembangan karir dan dukungan PSSI. Teman-teman lihat, PSSI sekarang beda. Di bawah Pak Erick Thohir, proses naturalisasi itu lebih terstruktur, lebih profesional. Para pemain keturunan ini menjadi lebih yakin. Mereka nggak cuma lihat timnas sebagai tim yang di atas atau tim yang di bawah, tapi sebagai sebuah proyek jangka panjang yang sangat ambisius. Buktinya, beberapa pemain keturunan yang sudah menjadi andalan timnas kayak Tom Hai sekarang main di Liga 1. Ini menunjukkan liga domestik kita pun mulai dilirik. Ini bukti kalau daya tarik itu tetap ada, meskipun kita kemarin gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, tapi kita juga harus realistis. Ada juga beberapa tantangan. Pertama, prioritas negara lain. Ada pemain keturunan yang mungkin masih berharap bisa tembus timnas negara tempat mereka besar, seperti Belanda misalnya. Jadi, mereka mungkin akan pilih jalur itu dulu.
Tapi kalau nggak dapat kesempatan, mereka tahu ada pintu lain yang terbuka, yaitu Indonesia. Kedua, isu birokrasi dan sentimen negatif. Meskipun sekarang sudah lebih baik, kadang-kadang prosesnya masih bisa lama. Dan kalau timnas gagal, pasti ada saja kritik dari sana-sini. Ini juga bisa menjadi pertimbangan buat calon pemain keturunan. Tapi saya yakin dengan proses yang transparan, hal-hal yang kayak gini bisa diminimalisir. Menurut saya pribadi, kegagalan kemarin itu justru menunjukkan kalau timnas kita itu pantas buat diperjuangkan. Mentalitas kita sudah beda, dan sekarang timnas kita punya mentalitas pejuang. Kita nggak lagi minder, kita nggak lagi takut. Pemain-pemain keturunan yang ada sekarang ini punya darah pejuang dari nenek moyang mereka. Mereka pasti tahu perjuangan itu nggak selalu mulus, pasti ada jatuh bangunnya. Jadi, mereka akan melihat kegagalan kemarin sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Jadi, kesimpulannya daya tarik timnas Indonesia buat pemain keturunan itu nggak akan hilang. Justru makin kuat karena kita sudah menunjukkan kalau kita serius dan punya visi jangka panjang. Kegagalan kemarin itu cuma batu sandungan, bukan tembok besar yang nggak bisa kita lewati. Perjalanan timnas ini masih panjang, dan saya yakin akan ada banyak lagi pemain-pemain keturunan berkualitas yang siap bergabung. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah pemain keturunan masih tertarik untuk gabung? Atau teman-teman punya pandangan lain? Coba kasih pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa kalau teman-teman suka video kayak gini, like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.